Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Lestari dengan NIM H042313, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun dari judul proposal penelitian saya yaitu penggunaan laboratorium virtual dalam melakukan praktikum fisika sebagai solusi mengatasi permasalahan tidak tersedianya sarana laboratorium di sekolah. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian saya yaitu terbatasnya sarana laboratorium pada sekolah menjadi faktor penghambat dalam pembelajaran fisika. Pembelajaran tidak dapat berlangsung secara optimal dan pada akhirnya berdampak pada rendahnya pencapaian hasil belajar fisika siswa. Namun, di era perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, ada banyak tawaran yang diberikan dalam hal pembelajaran, salah satunya yaitu penggunaan laboratorium virtual sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tidak tersedianya laboratorium di sekolah. Dan yang menjadi identifikasi masalah yaitu berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa sekolah tidak memiliki laboratorium, baik laboratorium fisika maupun laboratorium komputer. Hal ini yang menyebabkan guru dan siswa memiliki banyak kendala dalam melakukan praktikum, khususnya pada pembelajaran fisika, sehingga perlu adanya terobosan baru untuk mengatasi masalah ini, karena kegiatan praktikum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pembelajaran fisika, maka peneliti mengenai penggunaan laboratorium virtual sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan alternatif lain dalam melakukan praktikum. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama itu untuk menguji pengaruh penggunaan media virtual laboratori terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan media virtual laboratori. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui manfaat dan dampak yang dirasakan guru dalam penggunaan media virtual laboratori. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh penggunaan media virtual laboratori terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan media virtual laboratori. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui manfaat dan dampak yang dirasakan guru dalam penggunaan media virtual laboratori. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangsi pada ilmu pengetahuan tentang penggunaan media virtual laboratori sebagai media pembelajaran yang tepat, efektif, inovatif, dan dapat digunakan dalam pembelajaran fisika serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun yang menjadi kajian pustaka, yang pertama itu pengertian belajar. Belajar merupakan suatu rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya yang menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun ciri-ciri dari hasil belajar itu yaitu kemajuan intelektual yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun yang menjadi media pembelajaran, media adalah sarana yang berperan sebagai penghubung antar sumber dan penerima. Yang keempat yaitu laboratorium virtual. Laboratorium virtual merupakan tempat terjadinya proses kegiatan eksperimen secara elektronik dengan menggunakan aplikasi atau simulasi. Adapun yang menjadi kerangka berpikir yaitu kegiatan praktikum disederhanakan dalam bentuk yang menarik dan disesuaikan dengan langkah-langkah kerja pada praktikum di laboratorium nyata. Dari berbagai alasan tersebut, peneliti menduga bahwa laboratorium virtual ini dapat memengaruhi proses pembelajaran fisika. Dan yang menjadi hipotesisnya yaitu pengaruh penggunaan media virtual laboratori terhadap hasil belajar peserta didik. Jenis dan desain penelitian. Jenis eksperimen yang peneliti gunakan yaitu pre-eksperimen dengan desain one group, pre-test, post-test.
Sebelum proses pembelajaran dimulai, peneliti memberikan tes kepada siswa untuk melihat sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, dan setelah proses pembelajaran selesai, peneliti memberikan post-test pada siswa guna untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran dilaksanakan, serta memberikan angket dan peserta didik pada akhir proses belajar mengajar. Adapun menjadi teknik pengujian keabsahan data, yaitu cara pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti seluruh populasi yang ada, melainkan hanya meneliti satu kelas sebagai sampel penelitian yang dipilih secara purposive sampling. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dan angket. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes hasil belajar dan angket, maka sumber data yang diperoleh adalah responden dari peserta didik. Adapun yang menjadi instrumen penelitian, yaitu pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dan angket yang disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi teknis analisis data yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis tes hasil belajar. Setelah keseluruhan data terkumpul, tahap berikutnya adalah tahap pengolahan data. Tahap ini penting karena pada tahap inilah hasil penelitian dirumuskan. Untuk menguji hipotesis digunakan statistik uji T. Adapun statistik lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan uji T adalah mentabulasi data ke dalam daftar distribusi frekuensi dan uji normalisasi data. Yang kedua yaitu analisis angket. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media virtual laboratory, pada pembelajaran fisika digunakan lembar pengamatan. Lembar pengamatan ini meliputi aspek mengajar, perangkat, penggunaan media virtual laboratory, kelebihan media virtual laboratory, dan bimbingan guru selama kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. Sekian presentasi proposal dari saya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.